Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang pola, baik pola bilangan maupun pola konfigurasi objek. Nah, untuk pagi hari ini kita akan mempelajari pola-pola yang sifatnya istimewa. Yang pertama ini sebagai contoh, ada lingkaran-lingkaran. Yang pertama, urutan pertama lingkarannya 2. Untuk urutan yang kedua atau suku kedua lingkarannya ada 4. Untuk suku yang ketiga atau urutan ketiga lingkarannya ada 6. Dan yang keempat, urutan keempat ada 8. Nah, susunan gambar atau bilangan ini 2, 4, 6, 8. Kalau kita hitung jumlahnya, ini kita namakan dengan pola bilangan genap. Berikutnya ini urutan ke-1 atau suku ke-1 itu 1 lingkarannya, urutan kedua 4, urutan ketiga 9, 6, urutan keempat 16, kelima 25. Nah, pola yang seperti ini dinamakan pola bilangan persegi, karena kalau kita lihat bentuknya ini berupa persegi, ke kanan 2, ke atas 2, ke kanan 3, ke atas 3, ke kanan 4, ke atas 4, ke kanan 5, ke atas juga 5. Ini kita namakan pola bilangan persegi. Kita lanjutkan. Karena yang seperti ini 1, 3, 6, 10, kalau kita lihat bentuknya adalah ini seperti segitiga ini. Kalau kita tarik garis pada tepinya, maka ini kita namakan pola bilangan segitiga. Untuk selanjutnya, ini kalau kita perhatikan urutan pertama 2, 6, 12, 20. Ini kalau kita perhatikan bentuknya seperti persegi panjang, maka polanya kita namakan pola bilangan persegi panjang. Kalau yang ini seperti yang sudah pernah kita bahas, ini pola bilangan segitiga Pascal. Ini caranya, paling atas tulis 1, sebelah kirinya agak bawah 1, paling sebelah kanannya 1, terus di antara 1 dan 2 ini dijumlah 1 tambah 1, 2, terus paling kanan tulis 1, paling kiri tulis 1. Sekarang ini 1 tambah 2, ketemunya 3, taruh di bawahnya di antara 1 dan 2 itu. 2 tambah 1 juga 3. Selanjutnya paling kanan tulis 1, paling kiri tulis 1, terus ini 1 tambah 3, ketemunya 4, kita taruh di bawahnya ini agak tengah. Kemudian 3 tambah 3, 6, tulis di bawahnya tengah. 3 tambah 1, 4, tulis di bawahnya tengah, terus paling kanan 1, paling kiri 1. Ini namanya pola segitiga Pascal. Berikutnya, di antara banyak barisan itu ada yang seperti ini polanya. Sebagai contoh 3, 5, 7, 9. Ternyata suku berikutnya diperoleh dengan menambahkan 2 dari suku sebelumnya. 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 9, 7 tambah 2, 9, dan seterusnya. Yang pertama ini tambah, ditambah 2. Kalau yang bawah ini dikurangi, 10 kurangi 2, 8, 8 kurangi 2, 6, 6 kurangi 2, 4, 4 kurangi 2, 2, dan seterusnya. Ini dinamakan barisan yang seperti ini dinamakan barisan aritmatika. Kalau kita buat rumusnya, suku yang ke n, ini kalau kita membuat rumusnya atau pola yang ke n gitu, atau suku yang ke n, itu caranya seperti ini. Ini kita misalkan paling kiri sebagai AA itu suku awal, atau kita beri nama saja U1. Yang kedua U2, U3, U4, terakhir UN yang kita cari rumusnya. Maka ini caranya seperti ini ya, 3 tambah 2, 3 tambah 2 tambah 2, dan seterusnya. Terus kalau kita rumuskan menjadi UN sama dengan A itu yang ini, atau U1 ditambah N kurangi 1 kali B. Jadi nanti untuk selanjutnya, kalau kalian menjumpai pola atau barisan yang susunannya seperti ini, ke kanan ditambah bilangan yang sama atau ke kanan dikurangi bilangan yang sama, maka Anda nanti langsung saja pakai
rumus UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B. Ini yang barisan aritmatika. Lanjut. Sekarang yang barisan geometri. Untuk barisan geometri itu ke kanan dikalikan, bisa dikalikan bilangan bulat yang sama atau dikalikan bilangan pecahan yang sama. Sebagai contoh, nih kali 2, 3 kali 2 6, 6 kali 2 12, 12 kali 2 24. Nah, faktor pengalinya tadi dinamakan rasio atau disingkat dengan R. Atau ke kanan kalikan setengah atau dibagi 2, 16 kali setengah atau dibagi 2 kan 8, 8 kali setengah kan 4 atau 8 bagi 2 4, 4 bagi 2 atau kalikan setengah sama dengan 2. Nah, pola atau barisan bilangan seperti ini dinamakan barisan geometri. Terus untuk menentukan rumus suku yang ke N atau pola yang ke N, maka dapat kita jabarkan sebagai berikut. Yang paling kiri ini suku pertama kita namakan dengan A. U2 ya tetap U2, U3 tetap U3 dan seterusnya. Ini ke kanan kan dikalikan 2, berarti R-nya atau rasionya 2. Maka dapat kita jabarkan seperti ini. Ini 3 kali 2 pangkat 0. 2-nya itu dari ini, dari 2 yang di atas itu rasionya itu. Terus 3 kali 2 pangkat 1 dan seterusnya, sehingga di sini kita peroleh 3 kali 2 itu rasio, pangkatnya dipilih dari nomor suku dikurangi 1. Ini nomor suku, sukunya 2 kurangi 1, temunya pangkatnya 1. Nomor sukunya 3, maka rasionya tadi 2 pangkat 3 kurangi 1 dan sehingga dapat kita peroleh rumusnya untuk suku yang ke N atau pola yang ke N sama dengan A itu suku pertama tadi atau U1 kalikan R dipangkatkan N. N itu apa? N adalah nomor suku ini. Terus dikurangi 1, sehingga rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1. Selanjutnya itu untuk rumus suku yang ke N atau pola yang ke N. Kalau kita akan menjumlah, misalnya ini 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9, ini kan dijumlah. Kalau yang tadi barisan kan ini tidak dijumlah tadi, itu hanya dipisahkan dengan tanda koma. Seandainya kita akan menjumlahkan secara urut, suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga tambah suku ke-9. Nah, kalau penambahan seperti ini dinamakan deret. Kalau dijumlahin dinamakan deret. Lalu karena 3, 5, 7, 9 itu ke kanan ditambah dengan suatu bilangan yang sama, di sini ditambah 2, maka dinamakan aritmatika. Maka ini dinamakan deret aritmatika. Nah, ini adalah uraian bagaimana menemukan rumusnya. Jadi nanti kalau anak-anak ingin menjumlah atau menjawab soal yang pertanyaannya diminta untuk menjumlah, maka pakai rumus S ini. S4 ini karena 4 suku yang pertama sama dengan 4. 4-nya itu dari sini ya. Terus 3 tambah 9 itu dari sini, 12 itu 3 tambah 9. Jadi lebih jelasnya begini. Nah, ini kalau kita rumuskan, SN itu adalah N kali A tambah suku yang terakhir UN dibagi 2. Jadi nanti disuruh jumlah pakai rumus ini yang deret aritmatika. SN sama dengan N kali A itu suku pertama tambah UN itu suku yang terakhir dibagi 2. Ini untuk yang jumlah. Kalau yang geometri
untuk deret geometrinya ini di jumlah itu kan deret, kalau ke kanan dikalikan ini kan 3, 6, 12, 24 kan dikalikan berarti geometri, berarti ini deret geometri. Untuk memilih rumusnya seperti ini, Anda bisa membacanya, dan rumus terakhirnya adalah Sn sama dengan A kali dalam kurung 1 kurangi R pangkat N dibagi 1 kurangi R. Ini untuk yang deret geometri. Deret geometri itu ditanyakan jumlahnya. Demikian anak-anak untuk penjelasan pola yang kita namakan saja pola yang istimewa, sehingga di sini sudah ada rumus-rumus tertentunya, sehingga nanti kalau Anda menjumpai soal-soal yang seperti ini, Anda bisa menggunakan rumus-rumus yang ada ini.